Lihat deh, kemarin kan aku belanja online. Barangnya tuh di foto kelihatan cantik banget, tapi pas datang kok gini ya, jauh dari ekspektasi. Iya, aku juga pernah loh kayak gitu. Memang sih yang sih rapi di luar belum tentu rapi di dalam. Nah, itu sama persis kayak laporan keuangan yang rapi di luar, belum tentu di dalamnya itu bebas dari masalah. Makanya para auditor tidak boleh langsung percaya gitu aja. Oh, cucu tuh kayak harus ngecek ulang ya, gak bisa cuma lihat sekilas. Exactly, disitulah pentingnya mengenal resiko deteksi dan juga pemeriksaan substansif supaya laporan keuangan itu bisa benar-benar dipercaya. Berarti auditor tuh overthinking banget ya sama alat curigaan. Iya loh, auditor itu overthinking banget. Kayak aku kalau nggak dikabarin mas harian, jadi patut dicurigain. Makanya auditor itu harus selalu curiga dan dia juga harus standby 24 jam loh. Kasian juga ya. Iya. Udah, biar kita gak overthinking bareng, mari kita tonton yuk video tentang penjelasan ini. Halo teman-teman auditor di masa depan, pernah gak sih kalian ngerjain sesuatu pas udah yakin banget nih sama hasilnya benar, tapi pas dicek ulang, masih aja ada yang kelewat. Nah, di dalam dunia audit, kayak gitu bisa banget terjadi loh, dan hal itu biasanya disebut dengan resiko deteksi. Jadi, apa sih resiko deteksi itu? Resiko deteksi itu adalah resiko ketika auditor gagal menemukan salah satu material dalam laporan keuangan, padahal sudah melakukan prosedur audit. Jadi, meskipun auditor sudah kerja keras, tetap ada kemungkinan kurang detail dalam angka-angka laporan keuangan. Tapi tenang, berbeda dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian, resiko deteksi ini bisa dikendalikan oleh auditornya sendiri. Artinya, jika auditor lebih teliti, skeptis, dan hati-hati, maka kemungkinan melakukan kesalahan bisa diperkecil. Nah, selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko deteksi ini? Ada 5 faktor utama yang penting banget buat diperhatiin. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, skeptisisme profesional auditor. Auditor harus kritis terhadap data, bukan mudah percaya pada klien. Yang kedua, kompetensi dan pengalaman auditor. Semakin berpengalaman, maka semakin tajam kemampuan dalam mendeteksi kesalahan. Yang ketiga, tekanan waktu atau time pressure. Nah, ini nih musuh sejatinya auditor, yaitu deadline. Jika auditor terburu-buru, maka dapat meningkatkan peluang kesalahan. Yang keempat, kualitas pengendalian internal personal. Sistem yang baik dapat memudahkan auditor untuk mengurangi risiko. Yang terakhir, yaitu kualitas prosedur dan teknologi audit. Penggunaan teknologi modern dapat membantu mendeteksi kesalahan lebih akurat. Jadi dapat disimpulkan bahwa resiko deteksi ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi dapat diminimalkan dengan sikap profesional, skeptis, dan teliti dalam setiap langkah audit. Pernah gak sih kamu itu kepikiran kenapa sih auditor itu nggak bisa langsung percaya begitu saja dengan laporan keuangan perusahaan? Nah, karena selalu ada salah satu material dalam laporan tersebut. Nah, disinilah pentingnya penaksiran resiko dalam audit. Lalu, apa sih penaksiran resiko itu? Jadi, penaksiran resiko adalah proses auditor untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kemungkinan terjadinya salah saji material. Komponen resiko audit terbagi menjadi 3. Yang pertama, resiko bawaan. Yang kedua, resiko pengendalian. Dan yang ketiga adalah resiko deteksi. Nah, kalau digabung itu rumusnya jadi seperti ini.
aja sih yang mempengaruhi resiko? Misalnya transaksi yang kompleks, lemahnya pengendalian yang ketat, dan terjadinya perubahan regulasi. Jadi, auditor bisa menaksir risiko dengan 4 langkah utama. Yang pertama, memahami bisnis dan lingkungannya. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga, mengidentifikasi area yang rawan salah saji material, seperti pendapatan dan arus kas. Yang terakhir adalah menentukan seberapa rendah resiko deteksi yang bisa ditoleransi. Hubungan antara hasil penaksiran resiko dengan penyusunan rancangan pengujian substantif saling erat dan saling memengaruhi. Setelah auditor melakukan penaksiran risiko, ia memperoleh gambaran sejauh mana kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Hasil penaksiran risiko ini menjadi dasar penting untuk menentukan seberapa luas, mendalam, dan rinci pengujian substantif yang perlu dilakukan. Jika risiko salah saji dinilai tinggi, auditor akan merancang penyusunan pengujian substantif yang lebih intensif. Misalnya dengan memperbanyak sampel, memperluas prosedur pemeriksaan, atau menggunakan teknik audit yang lebih mendalam. Sebaliknya, jika risiko salah saji dinilai rendah, auditor dapat mengurangi tingkat pengujian substantif tanpa mengorbankan keyakinan atas laporan keuangan. Jadi kerjaan ngauditnya itu pas banget, gak kebanyakan muter, tapi juga gak kelewat hal penting yang bikin laporan keuangan jadi ngaco. Gimana sih? Masih overthinking gak? Enggak dong, kan kita udah belajar gimana sih caranya menjadi auditor agar tidak salah saji material dalam pelaporan keuangan. Jadi teman-teman, itulah pembahasan singkat kita mengenai resiko deteksi, penaksiran resiko, dan rancangan pengujian substantif. Terima kasih ya sudah menonton. Bye!